Anda kembali di One on One bersama saya Dwi Anggia Birsa. Kita masih akan berbincang dengan Kepala Komunikasi Presiden Pak Hasan Hasbi. Pak Hasan, ini kalau Anda bilang tadi efisiensi yang dilakukan 300-an triliun itu hanya 8,5% dari APBN kita. Tapi kok kenapa ini kayak udah mau kiamat semua nih, efisiensi ini berdampak ke semua lini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini pendidikan udah nggak jadi prioritas lagi nih. Gimana nih pemerintah gitu? Kesehatan nggak masuk lagi nih. Justru pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia lah ya. Itu fokus utama Presiden Prabowo. Kalau kita bicara program prioritas dan program hasil terbaik cepat, hampir semua kita bicara soal sumber daya manusia. Kan infrastruktur sudah ada. Sekarang kita bergerak ke penguatan sumber daya SDM. manusia. Jadi nggak bisa bilang begitu. Untuk program ini biaya-biaya belanja pemerintah sebagian besar ini untuk penguatan sumber daya manusia, karena kita mau menuju Indonesia emas itu jangan hanya usianya yang emas. Kalau hanya sekedar usianya yang emas, kita akan sampai di situ, insya Allah. Maksudnya usia 100 tahun itu kita akan bisa aja sampai di titik bisa itu, sampai tapi di titik kualitasnya emas enggak. Okay. Gitu. Makanya hari ini untuk sekitar 20 tahun yang akan datang, kita benar-benar harus bekerja keras untuk mewujudkan generasi emas itu. Di usia Indonesia yang emas, generasinya juga harus generasi emas. Jadi salah besar kan mengatakan bahwa soal pendidikan, soal sumber daya manusia itu tidak menjadi prioritas pemerintah. Kalau ada yang bersuara sumbang bahwa ini kan amanat konstitusi, anggaran pendidikan itu harus 20% dari APBN. Tapi nggak tercerminkan katanya. Coba boleh dielaborate nggak Bang? Bahwa benar ini 20%. 700-an triliun lebih anggaran untuk sektor pendidikan. Tapi sempat kena efisiensi juga kan kemarin di sektor pendidikan. Begini, kalau yang misalnya monitoring, evaluasi itu terkena, tapi totalnya tetap 20%. Yang untuk yang hal esensi, untuk KIP, untuk beasiswa, pendidikan dan lain-lain itu nggak terpotong. Tidak terpotong. Oke, jadi bisa dijelaskan, ditekankan kembali kalau efisiensi ini memang tidak memangkas hal-hal yang urgent untuk kebutuhan publik. Enggak. Hal-hal yang esensial tuh enggak. Hal esensial. Nah ini saya bingung gini, nih. Kalau kenapa distorsi itu misalnya begini. Itu. Kenapa tetap jadi ada video misalnya, masyarakat tetap ribut gitu loh. Ada video. Masyarakat tuh harus diterjemahkan, tidak seluruh masyarakat ya. Masyarakat tertentu kan kita lihat di lapangan masyarakat yang mana terlihat gitu sekali segmentednya. Jadi ada video karyawan yang bikin video di TikTok misalnya, ini terkena efisiensi, ini saya kerja lampu gelap-gelapan, nggak ada. Di mana orang kerja lampu dimatiin? Enggak. Di mana? Terus maksudnya apa, yang bikin video itu hoax, nggak benar berarti? Iya nggak benar, kalau lagi kerja ya lampu dinyalain lah. Kalau kamu keluar dari ruangan, selesai kerja, lampu dimatiin, kan gitu aja. Kalau mau efisien. Lagi kerja, AC dimatiin, ya nggak begitu efisiensi. Kalau lagi kerja, ya AC-nya dinyalain. Kalau udah selesai kerja, AC-nya dimatiin, sesederhana itu kok gitu. Tapi bikin video-video ini kan, ya ada aja orang yang sengaja membuat disinformasi. Musuh kita itu, DFK namanya. Apa itu DFK? Disinformasi, fitnah, kebencian. Tapi kan sekarang sumber informasi nggak hanya media kayak TV One. Sumber informasi itu ada di telapak tangan kita hari ini. Dan itu siapa aja bisa bikin tuh. Mau dia punya skill jurnalisme, nggak punya skill jurnalisme, jadi penyedia informasi dia. Mau perasaannya lagi baik, perasaannya lagi nggak baik, tergantung moodnya informasinya keluar. Jadi penyedia informasi dia. Kalau misalnya itu tiba-tiba viral, dianggap sebagai sesuatu yang betul-betul terjadi gitu. Padahal kalau dicek nggak ada yang seperti itu kan gitu. Jadi artinya pemerintah, Anda melihat yang terjadi di sosial media hanya segelintir orang yang benci, yang bikin berita bohong, provokatif gitu jatuhnya. Iya, misalnya kan tidak semua yang bikin, ada beberapa sedikit orang yang bikin, tapi kemudian diyakini oleh beberapa orang yang lainnya, sehingga orang ini termakan oleh isu-isu yang tidak benar seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya nih Bang Hasan, gini, kita berbicara sudah 1 minggu misalnya adik-adik mahasiswa demo tolak pemotongan anggaran pendidikan, nggak dipotong. Tolak pemotongan biaya operasional perguruan tinggi, nggak dipotong. Tolak pemotongan KIP, nggak dipotong. Jadi yang disuarakan itu sudah berkali-kali dibilang itu nggak seperti itu, tapi tetap disuarakan seperti itu. Nah, coba nanti kita bedah satu-satu melebar kemana-mana gitu. Kan ada 13 tuntutan tuh. 13 tuntutan baru beberapa hari terakhir ya, sebelumnya nggak itu kan. Ada di checklist coba, ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Responnya? Iya kan sekarang pendidikan gratis kan.
cabut proyek strategis nasional yang bermasalah, PSN menjadi alat perampasan tanah rakyat itu? Semua yang bermasalah sekarang diusut loh sama pemerintah. Oke, itu menjawab semuanya ya? Iya, semua yang bermasalah diusut loh. Oke, ini kesempatan nih buat saya nih. Mungkin buat enlightenment juga buat yang menyuarakan demonstrasi di luar. Menolak revisi Undang-Undang Minerba. Menurut mereka revisi Undang-Undang hanya jadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik. Itu gimana responnya? Ya, ini kan undang-undangnya belum jadi diskusinya. Tapi begini, kadang-kadang kita maunya semuanya gratis. Undang-Undang Minerba udah diketok kan? Ya, kita mau semuanya gratis, tapi kalau disuruh dikasih kail biar dapat uang, nggak mau kerja. Tapi maunya semua dapat uang, dihabiskan. Tapi kalau disuruh, inilah supaya Anda juga punya tambahan, dikasih ladang, dikasih kebun, dikasih kolam buat bekerja, nggak mau. Jadi uang kan nggak turun dari langit. Nggak tiba-tiba muncul dari perut bumi juga, kan itu harus diusahakan. Kalau ada kesempatan kayak gitu, menurut saya kesempatan-kesempatan untuk perguruan tinggi mendapatkan tambahan biaya untuk memperbaiki mungkin kualitas dosen, menambah biaya riset, memperbaiki gedung-gedung kuliah, kenapa enggak? Jadi dikasih kesempatan untuk universitas. Kenapa enggak gitu ya? Yang kayak gitu? Nah, tuntutan selanjutnya cabut instruksi Presiden nomor 1 nih soal itu soal efisiensi, iya, nggak mungkin dicabut. Sudah dijalankan nggak mungkin dicabut. Itu jadi kalau menurut Anda ini apa tuntutannya nggak logis juga? Menurut saya tuh kalau itu dicabut berarti yang menuntut ini mendukung pemborosan, mendukung kebocoran anggaran atau gimana? Itu ya. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen ya. Sebelumnya kan nggak dianggarkan memang. Ya, tunjangan kinerja dosen akan dipenuhi oleh pemerintah. Akan dipenuhi ya. Ini menjawab nih untuk adik-adik mahasiswa yang melakukan unjuk rasa dengan sejumlah tuntutannya harus menyimak nih respon dari Bang Hasan malam ini. Efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Kabinetnya dianggap terlalu rombak. Yang mendapat mandat ya untuk memerintah dan membentuk kabinet itu presiden. Prerogatifnya presiden. Kasih kesempatan buat presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan yang beliau inginkan. Kecuali Anda bisa tunjukkan mana yang tidak ada gunanya. Dari lembaga dan kabinet yang dibentuk oleh presiden, Anda bisa tunjukkan mana yang tidak berguna. Silakan didiskusikan. Tapi hari ini semuanya penting, semuanya berguna. Semuanya berguna. Karena kalau saya mengikuti teman-teman mahasiswa menyebutkan kan meminta efisiensi pemerintahan, tapi kabinetnya aja nggak efisien menurut mereka, itu dijelaskan tuh. Kadang-kadang logikanya simplifikasi. Jadi untuk mengawal 3.600 triliun, untuk memacu juga pertumbuhan ekonomi 8%, butuh sumber daya, butuh kelembagaan yang juga memadai. Untuk membangun masyarakat, mempercepat pembangunan butuh kelembagaan-kelembagaan yang fokus. Dulu kita punya mungkin menterinya digabung-gabung, padahal bidang pembangunannya berbeda. Kita punya 40-an lebih bidang pembangunan, tapi kita gabung-gabung. Jadi ada yang dikorbankan. Misalnya pekerjaan umum, perumahan rakyat. Pekerjaan umumnya maju, tapi perumahan rakyatnya tidak terlalu maju. Kalau mau fokus, ini harus jalan semua. Pekerjaan umumnya harus maju, perumahan rakyat juga harus, makanya butuh lembaga yang fokus. Lingkungan hidup dan kehutanan juga seperti itu. Lingkungan hidup dan kehutanan dua cara menghasilkan pendapatan negara dengan fokus yang berbeda. Dua-duanya bisa menghasilkan pendapatan negara yang luar biasa. Tapi mungkin selama ini kehutanannya yang maju. Tapi lingkungan hidupnya agak terabaikan. Nah, ini kalau misalnya mereka masing-masing, mereka bisa fokus untuk merealisasikan target-target dari Jadi argumentasi presiden. Pemerintah dengan yang kabinet yang terkesan agak gemuk ini adalah untuk lebih fokus di bidangnya masing-masing. Mungkin mereka lihat dari sisi jumlah, tapi dari sisi struktur kementerian-kementeriannya mereka ramping semua. Justru dulu karena disatu-satukan itu badannya yang obesitas. Orangnya sedikit tapi badannya obesitas. Sekarang orangnya sedikit lebih banyak tapi ramping-ramping semua. Sehat-sehat semua gitu loh, berotot semua, bukan yang lamban begitu gitu. Ada lagi nih Bang Hasan terkait tuntutan mahasiswa, reformasi kepolisian Republik Indonesia harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Apa respon pemerintah? Ya, reformasi kita dukung, tidak hanya untuk kepolisian tapi untuk keseluruhan kementerian, lembaga, badan dan segala macam. Jadi tidak hanya merujuk ke satu lembaga tapi semua lembaga harus direformasi. Kalau saya diperbaiki lah. Gitu. Sekarang kalau kita berbicara 100 hari, ini udah lebih 100 hari kerja. Ini juga kan disorotin masyarakat. Puas tidak puas pasti banyak.
ada respon yang positif dan negatif. Kalau pemerintah ngerasa dengan 100 hari ini sudah melakukan apa saja? Pemerintah itu tidak pernah menargetkan angka tertentu untuk 100 hari. Dan tidak ada arahan untuk punya patokan 100 hari. Presiden bilang target kerja kita 5 tahun. 5 tahun itu kita breakdown ke dalam target tahunan. Target tahunan itu kita breakdown juga ke target bulanan. 100 hari ini kan biasanya peringatan kematian. 3 bulan enggak, 4 bulan juga belum. Juga tidak. Tapi oke lah, kita nggak bisa juga melarang orang lain. Tapi kan wajar orang menuntut ya, harapan besar hari. Terhadap pemerintahan baru nggak kan ada pasti Bang. Nggak, buat saya itu nggak apa-apa. Dan angka survei kan menunjukkan itu. Ada 3 survei yang keluar dari Kompas, dari Indikator Politik, dari LSI. Rentangnya 79 sampai 85%. Approval ratingnya untuk pemerintahan selama. Jadi kalau ada yang mendukung, saya rasa sebagian besar masyarakat sekarang mendukung dan optimis. Kita belum bicara tingkat keyakinan, karena tingkat keyakinannya di atas 90%. Itu yang menyebabkan sekarang pemerintah sangat yakin dengan program-program yang dicanangkan dan yang sudah berjalan, sudah mulai berjalan, itu akan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Itu juga tambahan energi bagi pemerintah untuk segera merealisasikan janji-janjinya terhadap masyarakat. Gitu. Satu lagi yang juga dibahas, evaluasi makan bergizi gratis. Bagaimana? Jawabannya nanti, ditahan dulu. One on One akan kembali. Usai jeda, sesaat lagi.